Theodorus tuh kalau nggak salah ya. Lanjut Bang Alfi. Apaan? Bang Only ini ditanya dulu sebenarnya. Sedikit Bang Alfi. Oh ya silakan. Sedikit saja, tidak lama Bang Alfi. Bahkan ajaran Trinitas itu pun tidak ada diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Tidak ada. Silakan cari. Kalaupun ada, itu saya pastikan adalah ayat-ayat sisipan. Dengarkan itu baik-baik ya. Silakan Bang Alfi. Enggak, sebelum Alfi lanjut nih. Sebenarnya Bang Only itu definisi dari Kristen itu pengikut Kristus atau penyembah Kristus, Bang? Kalau definisi dari Kristen itu sebenarnya ya pengikut Kristus, tapi orang Kristen itu sangat percaya bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan gitu, Tuhan itu sendiri. Karena logikanya juga masuk akal sebenarnya, Kang. Karena oke. Kita beda data. Alfi soalnya nggak bisa seperti yang lain gitu kan. Yeah. Mereka di luar kepala semua. Alfi izin ya, Bang Da, besarkan layar. Jadi oke. Tadi berbicara soal kisah para pewarta 11:26. Memang di sini murid-murid Paulus dan Barnabas itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Kristen datang dari kata Christianos dengan number strong 5546. Di sini dijelaskan nih di dalam Bible Hub nih ya, biblehub.com. Christianos itu tuh memang didefinisikan sebagai a follower of Christ. Namun nih, itu ada makna terdalam lagi tuh Bang Only, bahwa Kristen ini, the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Jadi Kristen ini adalah nama yang pertama kali diberikan kepada penyembah Yesus dari kalangan Gentiles ini non-Yahudi. Nah, but from the second century, tapi sejak abad kedua Masehi, ya, pada buku Dialog kontra Trypho, Justin Martyr, Kristen ini baru onward accepted by them as a little of honor. Kristen ini baru diterima oleh mereka sebagai gelar kehormatan, title of honor. Nah, berbicara soal, kalau dipikir-pikir masuk akal sih. Nah, sekarang Alfi pengen ngajak abang membahas soal Markus, Bang. Sekarang kita ke Markus pasal 1:1. Ya. Alfi ingin membahas Markus pasal 1:1. Kita pakai bahasa Inggris, update KJV, ya. Mark chapter 1 verse 1 nih. The beginning of the gospel. Tunggu, ini masih blur, maaf. Nah, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ya, perhatikan ya. Jadi permulaan kabar baik Yesus, the Son of God, putra Tuhan. Nah, ini Yunani, maaf ya, Alfi sedikit tinggi. Arketo evangelio iso Christo huio toteo. Nih perhatikan ya. Jadi arke permulaan, to evangelio, kabar baik, good tidings, iso Christo, Yesus Kristus, huio anak toteo, anak Tuhan atau anak Theos. Alfi ingin ajak abang ke salah satu inskripsi. Ya, Alfi mengambil dari Santa Clara Universitas .education ya teman-teman ya. Jadi Alfi nggak ngambil dari Wikipedia. Di dalam Santa Clara Universitas mereka menemukan sebuah prasasti yang disebut sebagai Priene Calendar Inscription. Prasasti Priene. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa the acknowledge Agustus, maaf jaringanku merah. Tes 1 2 tritung tes. Suaraku aman? Iya aman. Oke. Lanjut. Di sini dijelaskan the acknowledge ya Agustus a son of God whose birth marks ya the beginning of good tidings atau disebut apa? Evangelion ya for the world. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus birth. Jadi mereka itu mengetahui bahwa Agustus, ini menceritakan tentang Kaisar Agustus, itu son of God, putra Tuhan, yang kelahirannya itu menandakan sebagai permulaan dari good tidings, kabar baik, atau yang di bahasa Yunani itu evangelion bagi dunia. Bang, jadi aku Bang, yang kuambil dari kesimpulanku dalam membaca barusan, ini ya, pemberitaan
tentang kabar baik atau evangelion dan Son of God, ya, itu nggak jauh-jauh ngambilnya dari inskripsi tentang penceritaan Kaisar Agustus. Nah, ini satu. Oke. Sekarang kita boleh beranjak ke kodeksnya. Nah, ini mohon maaf agak tinggi ya. Jadi di dalam Mark, ya, Mark chapter 1 verse 1, ini dalam kodeks Sinaiticus, produk abad keempat, ya, pertengahan keempat. Ini Alfizum, Google ya. Jadi ini kata Markon nih. Nah, ini kata Markon nih, atau kalimat Markus. Pada pasal pertama, butir pertama, di sini berbunyi archeto evangelio iu ci upsilon, ini singkatan dari iso Kristo nih. Huio toteo-nya itu nggak ada, teman-teman. Huio ini anak, toteo-nya ini the God tuh, atau yang di bahasa Inggris itu the Son of God, ya, atau huio toteo-nya tuh di dalam kodeks itu nggak ada. Nah, ini adalah sesuatu yang baru dimunculkan kemudian di dalam salinan-salinan, contoh nih 1894 Textus Receptus, salinan mayoritas. Itu baru diadakan. Itu Bang ya. Jadi yang kutemukan pada kodeks Sinaiticus produk abad pertengahan abad keempat itu gak ada kata anak Allah atau Son of God. Nah, oke. Aku beralih biar sekalian aja. Sekarang kita ke prakeis atau di dalam bahasa Inggris itu X ya. Jadi di X 1728 di sini kalau kita lihat di bahasa Indonesia, kita ke bahasa Indonesia dulu. Di sini kalimat itu sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti juga yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nih masih konteksnya anak-anak Allah juga yang kubahas ini teman-teman ya. Sekarang kita pindahin lagi ke bahasa Inggris. Nah, jadi di bahasa Inggris itu sebab kita juga keturunan Theos atau Tuhan, itu datangnya dari for we are also his offspring, atau yang kita lihat di dalam Yunaninya itu berasal dari kata togar kayak genus esmen. Nah, sekarang ku paralelkan ke sini nih. Jadi ini ya serunya kalau kita itu gak buta sama apa yang disebut sebagai Grekoine. Nah, ini ku tunjukin nih. Aku layar belah dulu semuanya ya. Jadi ini Bang yang sulit untuk membuat aku tuh bisa menerima Bible. Potongan for we are also his offspring itu ketemukan di dalam syair Aratus yang membahas soal Zeus tuh. From Zeus let us begin tuh. Di sini ada kalimat for ya, we are also his offspring. Sebelum kalimat ini yang kita baca tuh apa Bang? We all have need of Zeus and everything. Kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring. Sebab kita pun juga keturunannya. Keturunan siapa? Zeus. Nah, terpenggal nih masuk ke dalam update KJV. Original teksnya gimana Alfi? Nah, sekarang kita ke original teksnya nih. Ini kebetulan ada di sini. Naskah original teks syair Aratus ini ya. Dalam bukunya Fenomena. Di sini ada penggalannya nih Bang. Ini kalau kita baca ya, tugar kai genos esmen. Sampai nih Bang ke dalam Bible. Togar kai genos esmen. Ada apa Bang? Syair Aratus mengenai Zeus, ini kan pagan ya. Sampai ke kitab suci Bang. Oh maaf, kitab yang dibilang suci. Bang Only, ada yang mau ditanggapi? Silakan, Alfi kasih waktu dan ruang. Ya, jelaskan lagi lah Bang. Ya kalau bicara pagan, tawaf itu pun tradisi pagan kali ya. Oh enggak bre ya. Nah jadi Yahudi pun melakukan juga memutari 7 kali Bukan kalau altar. bicara pagan, Islam itu kan hadir di abad ke-7 ya. Tawaf itu tradisi pagan loh. Benar nggak sih memutari suatu tempat suci itu pagan? Nah, Kalian mending bahas Quran deh. Anda bilang tawaf itu enggak. Anda bilang tawaf itu apa tadi? Tawaf itu memang tradisi pagan. Oke. Oh iya pagan. Oke, Anda tuduh Yahudi pagan juga. Di dalam Saferia, ini dokumen Yahudi dalam Mishnah Sukkah ya. Pasal keempat ayat yang kelima. Di sini dijelaskan bre. Ini ku translate aja nih. Pada Mishnah Sukkah pasal 4 gue 3 tahun ya ayat sekolah kelima. Wih, jadi gue tahu. Iya, kok diam dulu. Kok enggak bawa apa-apa. Aku bawa apa-apa di sini gitu. Aku bawa data. Kok kalau dia masih ribut, turunkan saja dia ini. Jadi Gak guna gini ini ya orang. teman-teman.
di dalam dokumen Yahudi Saferian ya, dalam Mishnah Suka pasal keempat butir kelima, di sini kan dijelaskan, and on that day, the 7th day of Sukkot, they will circle the altar 7 times. Ini kalau kita translate kan ya langsung ada nih. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukkot ya. Dan pada hari itu, pada hari ke-7 Sukkot, mereka akan apa? Tolong nih Roh Kudus, jangan diganggu dulu kameraku. Mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali itu. Jadi framing kalian soal tawaf tuh bre, ya. Itu tuh bukan pagan. Kalau kalian bilang mengelilingi tempat Altar kudus sama itu. Ka'bah ya beda, ngaco. Ngaco lu. Kenapa kau ini kah? Hah? Kau mau diturunkan atau mendengarkan? Lebih baik kau situ ambil catatan, kau tulis duduk manis. Masih mau kau datang besok? Rasa kau. Nah, jadi gini ya, Alfi sampaikan ke teman-teman muslim yang di bawah ya, izin ya. Itulah pentingnya kenapa kalau kita sarapan tuh bagusnya lontong atau apa ya, nasi uduk, nasi. Jangan minum Coca-Cola banyak-banyak, itu gas semua isi kepala dia yang tadi itu tuh, begah kepalanya tuh. Kebanyakan minum Coca-Cola dia kayaknya.